Pada masa sebelum kedatangan Islam, Cordoba adalah salah satu kota utama di wilayah Hispania yang dikuasai oleh kerajaan Visigoth. Kota ini berada di persimpangan jalur perdagangan penting yang menghubungkan Eropa dengan wilayah Mediterania, menjadikannya strategis dan berkembang. Meskipun pada masa itu terjadi ketegangan politik dan sosial, terutama antara Kristen dan minoritas Yahudi, keberadaan sungai Guadalquivir memberikan banyak keuntungan bagi pertanian yang mendukung kehidupan kota ini sebagai pusat perdagangan, namun tidak sepenuhnya terhindar dari ketidakstabilan internal. Perkembangan Islam di Cordoba memiliki cerita yang sangat menarik dan penuh dengan dinamika sejarah. Sebelum Islam masuk, Cordoba merupakan bagian dari wilayah yang dikuasai oleh Kekaisaran Romawi. Kemudian menjadi bagian dari kerajaan Visigotik, belum akhirnya dikuasai oleh Muslim pada abad ke-8. Pada awalnya, Cordoba yang dikenal dengan nama Cordoba dalam bahasa Spanyol adalah kota yang penting di bawah kekuasaan Romawi. Kota ini berkembang menjadi salah satu pusat administrasi dan perdagangan penting di Hispania, sekarang Spanyol dan Portugal. Cordoba memiliki infrastruktur yang cukup maju dengan pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas publik seperti teater dan amfiteater. Setelah kekuasaan Romawi runtuh pada abad ke-5, Cordoba jatuh ke tangan bangsa Visigoth, sebuah kelompok Jermanik yang memerintah sebagian besar wilayah Iberia. Di bawah kekuasaan Visigoth, Cordoba menjadi ibu kota kerajaan Visigotik selama beberapa waktu. Namun keadaan sosial dan politiknya cenderung tidak stabil. Pada periode Visigotik, Cordoba merupakan kota penting, tetapi kehidupan sosial dan politiknya terganggu oleh berbagai perpecahan internal antara raja-raja Visigoth dan ketegangan antara kelompok Kristen dan agama-agama lain. Seiring waktu, Cordoba mengalami kemerosotan dalam hal kemakmuran dan stabilitas. Sebagian besar wilayah Iberia, termasuk Cordoba, berada di bawah kekuasaan raja-raja Visigoth yang memeluk agama Kristen, dan seringkali ada ketegangan antara kelompok Kristen dan minoritas Yahudi yang ada di sana. Kehidupan di Cordoba pada masa Visigoth ini juga dikenal dengan adanya perbedaan sosial yang tajam antara perbedaan kelas atas dan bawah, dengan sedikit kesempatan bagi rakyat jelata untuk meningkatkan kehidupan mereka. Namun, kota ini tetap merupakan pusat penting dalam kerajaan Visigotik, dengan beberapa gereja besar yang dibangun pada masa itu. Awal mula masuknya Islam ke Cordoba pada tahun 7111 Masehi menjadi titik-titik balik dalam sejarah Cordoba. Setelah pertempuran Guadalete yang terkenal, pasukan Muslim yang dipimpin oleh Tariq Ibn Ziyad berhasil mengalahkan Raja Visigoth Roderick dan memulai penaklukan besar-besaran atas Iberia. Dan seiring dengan penaklukan ini, wilayah Iberia yang luas, termasuk Cordoba, jatuh ke tangan kekhalifahan Umayyah. Pada awalnya, penaklukan Cordoba tidak terjadi melalui peperangan besar, karena pasukan Muslim lebih sering dihadapkan dengan perlawanan kecil, dan lebih banyak menggunakan strategi aliansi dengan beberapa penguasa lokal. Ketika Cordoba jatuh ke tangan Muslim, kota ini memiliki potensi besar untuk berkembang dan menjadi pusat peradaban baru. Setelah penaklukan wilayah Iberia, daerah ini menjadi bagian dari kekhalifahan Umayyah yang sebelumnya berbasis di Damaskus. Namun, setelah kejatuhan kekhalifahan Umayyah di timur 750 Masehi, keturunan Umayyah melarikan diri ke barat, dan Abdurrahman I, salah satu keturunan Umayyah, mendirikan Emirat Cordoba pada tahun 756 Masehi, dengan Cordoba sebagai ibu kota. Ini menandai dimulainya periode kejayaan Cordoba sebagai pusat kekuasaan Muslim di Iberia. Abdurrahman I memulai pemerintahan dengan membangun kembali stabilitas politik dan sosial di kota itu, serta memberikan kebebasan beragama bagi orang-orang Kristen dan Yahudi yang ada di Cordoba. Dalam waktu singkat, Cordoba memulai berkembang menjadi pusat kebudayaan, perdagangan, dan intelektual yang sangat maju di Eropa.
Pada masa pemerintahan Abdurrahman III 929 sampai 961 Masehi, Cordoba mencapai puncak kejayaannya. Pada masa ini, Cordoba tidak hanya menjadi ibu kota emirat, tetapi juga menjadi ibu kota dari kekhalifahan Cordoba setelah Abdurrahman III mengangkat dirinya sebagai khalifah, menyatakan kekhalifahan Islam di Andalusia terpisah dari kekhalifahan Abbasiyah di timur. Cordoba menjadi salah satu kota terbesar dan paling makmur di dunia. Beberapa perkembangan besar yang terjadi pada saat itu adalah Masjid Agung Cordoba atau La Mezquita yang awal mulanya dibangun oleh Abdurrahman I pada tahun 785 Masehi, kemudian diperluas dan dipermanenkan oleh penerusnya. Masjid ini menjadi simbol kebesaran peradaban Islam di Iberia. Yang selanjutnya adalah Baitul Hikmah atau House of Wisdom yang menurut tradisi ilmiah yang berkembang di Baghdad menjadi pusat intelektual tempat terjadinya pertukaran ilmu pengetahuan antara ilmuwan Muslim, Kristen, dan Yahudi. Dan tidak lain dan tidak ketinggalan kemajuan dalam ilmu pengetahuan di bidang astronomi, matematika, kedokteran, dan filosofi. Cordoba menjadi pusat pengetahuan yang luar biasa dengan banyaknya penerjemahan buku-buku ilmiah dari Yunani, Persia, dan India ke dalam bahasa Arab. Salah satu aspek penting dari perkembangan Cordoba adalah penerapan kebijakan toleransi agama yang relatif tinggi. Meskipun Islam adalah agama dominan, orang-orang Kristen dan Yahudi seringkali diberikan kebebasan untuk menjalankan agama mereka masing-masing. Meskipun kewajiban membayar pajak khusus atau jizya, kondisi ini memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, budaya, dan ilmiah yang berkembang pesat di Cordoba. Cordoba menjadi simbol koeksistens yang unik antara tiga agama besar, Islam, Kristen, dan Yahudi, yang bekerja sama dalam bidang seni, ilmu pengetahuan, dan administrasi. Kejayaan Cordoba di bawah Islam akhirnya menginspirasi seluruh Eropa dan memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan di dunia. Pada abad ke-8 hingga ke-13, dunia Islam menyaksikan salah satu periode paling gemilang dalam sejarah umat manusia. Di tengah berbagai peradaban, Islam bukan hanya berkembang pesat dalam hal agama, tetapi juga dalam ilmu pengetahuan, seni, dan budaya. Beberapa tokoh luar biasa muncul selama masa ini, memimpin umat Islam menuju puncak kejayaan dan memberikan dampak besar bagi peradaban di dunia. Pada abad ke-8, kekhalifahan Abbasiyah yang berpusat di Baghdad, Irak, menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan dunia. Salah satu sosok yang sangat berpengaruh adalah Khalifah Al-Ma'mun tahun 786 sampai 833 Masehi. Di bawah pemerintahannya, ia mendirikan Baitul Hikmah, House of Wisdom, di Baghdad, sebuah perpustakaan dan pusat penelitian yang mengundang para ilmuwan dari berbagai penjuru dunia untuk berbagai pengetahuan. Al-Ma'mun dikenal sebagai seorang penguasa yang mendukung terjemahan karya-karya ilmuwan Yunani, Persia, dan India ke dalam bahasa Arab. Berbagai ilmu pengetahuan berkembang pesat, termasuk matematika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Salah satu ilmuwan terkemuka yang muncul dari era ini adalah Al-Khwarizmi, atau yang dikenal sebagai Bapak Al-Jabar. Karya-karyanya tidak hanya mempengaruhi dunia Islam, tetapi juga menambah hingga Eropa, memberikan dasar bagi perkembangan matematika modern. Pada saat yang hampir bersamaan di dunia bagian barat, kota Cordoba di Spanyol menjadi pusat peradaban yang luar biasa di bawah pemerintahan Abdurrahman III pada abad ke-10. Cordoba menjadi salah satu kota terbesar dan paling makmur di dunia dengan populasi mencapai lebih dari 500.000 jiwa. Disinilah sains, seni, dan arsitektur Islam mencapai puncaknya. Masjid Agung Cordoba adalah salah satu contoh kemegahan arsitektur Islam yang hingga kini menjadi simbol kejayaan masa itu. Cordoba menjadi tempat bertemunya berbagai budaya, para ilmuwan, filsuf, dan pemikir dari berbagai latar belakang agama dan etnis, mulai dari Muslim, Yahudi, hingga Kristen.
bekerja sama menciptakan atmosfer intelektual yang sangat terbuka dan maju. Salah satu tokoh terkemuka dari Andalusia adalah Ibnu Rushd, atau di barat dikenal dengan Averroes, seorang filsuf dan ahli hukum yang karya-karyanya tentang filsafat Aristotelian memengaruhi pemikiran Eropa pada abad pertengahan. Namun, sejarah kejayaan Islam tidak hanya ditandai dengan prestasi intelektual dan budaya, tapi juga dengan keberanian para pemimpin yang mempertahankan tanah suci dan kehormatan umat. Salah satu sosok yang tak terlupakan adalah Salahuddin Al-Ayyubi, yang dikenal di dunia barat sebagai Saladin. Saladin memimpin pasukan muslim dalam Perang Salib Kedua 1187, dan melalui taktik militer yang cerdas, ia berhasil merebut kembali Yerusalem dari tangan pasukan Kristen. Namun, selain keberanian di medan perang, Salahuddin juga terkenal dengan sikapnya yang penuh welas asih dan adil, bahkan terhadap musuh-musuhnya. Ketika merebut kembali Yerusalem, dia memberi amnesti kepada penduduk sipil, termasuk pasukan Kristen yang kalah. Ini adalah contoh kepemimpinan yang luar biasa yang menonjolkan nilai-nilai Islam seperti keadilan dan belas kasihan. Di dunia Islam, pencapaian bidang astronomi sangat mengesankan. Al-Battani, seorang astronom dari abad ke-9, melakukan perhitungan-perhitungan yang sangat presisi tentang posisi planet-planet dan perkembangan bintang, yang kemudian digunakan oleh ilmuwan Eropa di abad-abad berikutnya. Bahkan alat-alat astronomi yang diciptakan oleh ilmuwan Islam seperti astrolabel digunakan di seluruh dunia untuk memetakan bintang dan arah kiblat. Masa keemasan Islam di Andalusia begitu menarik karena integrasi yang luar biasa antara ilmu pengetahuan, seni, arsitektur, dan budaya, yang melahirkan sebuah peradaban yang tidak hanya memberi dampak besar bagi dunia Islam, tetapi juga bagi seluruh dunia. Keberagaman budaya yang ada di dalam Andalusia serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadikannya sebuah contoh luar biasa bagaimana sebuah masyarakat dapat berkembang pesat melalui kolaborasi antara pemikiran, berbagai tradisi, dan budaya. Kejayaan Andalusia ini tetap menjadi sumber inspirasi bagi kita untuk menghargai nilai-nilai ilmu pengetahuan, toleransi, dan keindahan.